Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oke teman-teman, ada yang bertanya nggak sih bagaimana sistem perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana sistematika penyusunan di Indonesia? Nah, pada kali ini kita akan membahas terkait dengan peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih pengertian peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibuat dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Lalu, ciri-ciri perundangan itu seperti apa? Yang pertama, dibentuk atau dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kedua, bersifat mengikat atau memaksa. Ketiga, bersifat abstrak. Landasan perundang-undangan juga ada landasan filosofi, landasan sosiologi, dan landasan yuridis. Landasan filosofi yang dimasukkan di sini adalah landasan yang sesuai dengan ideologi kita atau filosofi kita, yaitu Pancasila. Sedangkan landasan sosiologi ini sesuai dengan kebutuhan atau keinginan masyarakat. Sedangkan landasan yuridis yang dimasukkan di sini adalah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Landasan yuridis dibagi menjadi dua, aspek formal dan aspek material. Lalu asas pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 5 nomor 10 2004 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 berisikan tentang kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dapat dilaksanakan, kedayagunaan atau keberhasilan gunaan, kejelasan rumusan, dan terakhir adalah keterbukaan. Tata urutan Peraturan Nasional Nomor 12 Tahun 2011, yang tertinggi adalah UUD 45, kedua ada TAP MPR, ketiga ada Undang-Undang atau Perpu, keempat ada Peraturan Pemerintah, kelima ada Peraturan Presiden, keenam peraturan daerah, ketujuh peraturan kabupaten atau provinsi. Untuk Undang-Undang 45 ini dibuat oleh lembaga MPR. TAP MPR dibuat oleh lembaga MPR. Undang-Undang atau Perpu ini dibuat oleh DPR atas persetujuan Presiden. Peraturan pemerintah dibuat oleh Presiden. Peraturan Presiden dibuat oleh Presiden. Peraturan provinsi ini dibuat oleh DPR atas persetujuan dari gubernur. Perda kabupaten atau kota dibuat oleh DPR atas persetujuan dari bupati atau wali kota. Nah, asas materi. Apa saja sih dalam asas materi perundang-undangan itu? Yang pertama ada asas pengayoman. Kedua, asas kebangsaan. Ketiga, asas kekeluargaan. Keempat, asas kenusantaraan. Kelima, asas Bhinneka Tunggal Ika. Ketujuh, asas keadilan. Keempat, kesamaan kedudukan, ada asas ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Lalu bagaimana sih proses penyusunan perundang-undangan di Indonesia? Di Indonesia, untuk perundang-undangan itu dibuat oleh satu lembaga, yaitu bernama Lembaga Legislatif, yaitu DPR. Nah, untuk proses penyusunannya harus dipastikan kalau pembuatan perundang-undangan yang pertama adalah diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 45, ditetapkan oleh TAP MPR, dibentuk dalam rangka mencabut, mengubah, atau menambah undang-undang yang sudah ada. Yang terakhir dibentuk berkaitan dengan HAM atau hajat orang banyak. Nah, bagaimana tahap penyusunan undang-undang? Untuk undang-undang sendiri itu ada dua usulan, bisa dari Presiden atau usulan dari DPR. Nah, selepas itu akan masuk ke dalam pembahasan DPR. Nah, di sini masih dalam rancangan undang-undang atau kita biasa sebut dengan RUU. Nah, selepas rancangan undang-undang selesai, maka akan masuk ke dalam pengesahan. Nah, setelah pengesahan akan dikembalikan lagi ke Sekretaris Negara atau kepada Presiden untuk ditandatangani. Nah, selepas itu baru undang-undang itu berlaku. Nah, tugas kita sebagai masyarakat ada dua cara untuk mengawasi perundang-undangan. Yang pertama, menyampaikan ketika proses penyusunan sedang berlangsung. Ini ada dua cara, secara lisan ataupun secara tertulis. Secara tulis kita bisa melalui media massa atau mendatangi langsung ke gedung DPR. Sedangkan secara lisan itu bisa melakukan unjuk rasa di gedung DPR.
Yang terakhir, jika undang-undang itu sudah berlaku, maka kita turut mengawasi peraturan undang-undang yang sudah berjalan secara selektif. Lalu bagaimana jika ada undang-undang yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat? Kita bisa mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Itu sesuai dengan pasal nomor 12 tahun 2011, pasal 9. Undang-undang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau UUD 45 itu bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Oke. Untuk info tambahan sendiri, DPR RI untuk tahun ini dia akan mengesahkan 50 rancangan undang-undang. Dan Prolegnas dari masa jabatan DPR sendiri dari tahun 2020 hingga tahun 2004 ada sekitar 230 rancangan undang-undang. Dan hanya undang-undang yang disahkan oleh DPR. Nah, sekarang tugas kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus ikut serta dalam setiap kegiatan DPR. Terutama dalam rancangan undang-undang. Jangan sampai sebuah rancangan undang-undang itu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Oke teman-teman, itulah materi kita terkait dengan rancangan undang-undang di Indonesia. Semoga materi kali ini bisa membuat kita lebih paham terkait dengan rancangan di Indonesia. Oke semuanya, terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa tahu ilmu-ilmu yang bermanfaat terkait dengan PPKN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.